Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian rutin malam Rabu Masjid Ar-Rasyid Gayam Sukoharjo. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita untuk malam Rabu ke-3 ya. Jadwalnya adalah kita bahas buku panduan muslim. Kita masih dalam pembahasan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin baru kita bahas fase pertama dari fase dakwah beliau, yaitu fase Mekah. Akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu fase dakwah Madinah. Fase dakwah Madinah. Yang buka buku bisa dibuka halaman 149. Namun sebelumnya jamaah rahimakumullah, ada seorang sahabat Jabir bin Abdullah jalan dari Madinah menuju Syam, talibanil hadis, untuk cari satu hadis. Jabir bin Abdullah berjalan atau melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam. Madinah Syam itu jaraknya berapa kilo? 2000 kilo. Jadi buatan memiliki pasar nomor pinten kilo ya. 2000 kilo. Talibanul hadis, hanya untuk cari siapa? Satu hadis. Ada seorang ulama besar, Imam Baqi bin Makhlad Al-Andalusi. Baqi bin Makhlad Al-Andalus, dari Andalus. Andalus itu pundi, Pak? Kidul mriku. Dari Spanyol. Beliau dari Spanyol kemudian berjalan ke Maghrib. Kalau sekarang Maghrib itu Maroko ya. Maroko. Kemudian menyisiri Afrika Utara. Aljazair, kemudian Tunis, Libya, Mesir, kemudian Sinai, kemudian ke Syam, sekarang Palestina, kemudian ke Hijaz, Mekah, Madinah. Talibanil hadis, untuk cari ilmu, cari hadis. Itu kalau di meter nih Pak, 5.000 kilo. Berapa? 5.000 kilo. Padahal ujung-ujung Pulau Jawa berapa? 1.000. Dari 5 kali lipatnya. Itu mungkin dari Sabang sampai Merauke itu Pak. Dari orang zaman dulu semangat ngaji luar biasa. Nggak ada fasilitas. Beda orang zaman sekarang, Pak. Di mana-mana ada pengajian, Pak. Di setiap masjid ada pengajian. Laras mboten? Tapi pun jenengan ten korpri niki mawon. Masjidnya pinten? 5. Pengajiannya pinten? 5. Nggih, kuatah. Ajeng golek sing model napa penenten lho. Laras mboten? Pun jenengan ajeng golek masjid sing model napa, aliran kaya napa wenten iki, Pak. Tapi buka YouTube, ajeng buka ngaji model napa wae enten mboten? Enten. Tapi masalah orang zaman sekarang malas ngaji. Padahal di mana-mana ada media belajar banyak. Di masjid-masjid hampir semua masjid ada pengajian. Di internet juga, di YouTube ada juga. Di YouTube itu pun jenengan ajeng golek model napa, Mas. Enten Pak sedanten. Bu. Ibu. Nah, ya ibu-ibu malah hobinya tiktokan masalahnya itu. Mboten ngaji malah tiktokan dari itu. Boleh promo Ustaz. Promo. Tadi. Media belajar banyak. Tapi masalahnya juhudnya kurang. Semangatnya kurang. Berat dikit males, nyaman dikit males juga. Napa lek kados keten iki nggih? Ketok isa pun bengi mangke. Hawane adem terus
Kita enak-enak Pak. Liar-liar nih. Kalau pun ngomong karo Mas Iwan, habis sholat apa? Isak langsung gas. Mungkin yang sholat teng mriko jamaah mriki pun tilem gitu. Jadi monggo nggih, bismillah, semangat ngaji. Istiqomah belajar. Jangan sampai apa? Kita kemudian tidak istiqomah belajar. Orang zaman saat ini yang berat itu istiqomah, Pak. Istiqomah apapun yang berat itu istiqomah. Ngaji itu mudah, tapi istiqomah itu yang berat. Amal itu mudah, tapi istiqomah yang berat. Karena godaannya banyak. Untuk itu kata para ulama, Jendri Ibnu Taimiyah mengatakan al-istiqomatul karomah. Al-istiqomatu karomah. Istiqomah itu karomah. Orang yang bisa istiqomah dia mendapatkan karomah. Ya. Jadi karomah yang paling besar istiqomah. Orang bisa istiqomah luar biasa. Istiqomah apa? Ya semuanya. Ngaji istiqomah, dakwah istiqomah. Dakwah itu kalau tidak istiqomah berat, Pak. Berat. Ya. Berat. Ya. Ujiannya berat. Kadang kalau orang kayaknya dakwah enak tuh, semangat. Dikiranya lo dakwah nanti digelari karpet merah, dipuji-puji manusia. Ternyata disalah-salahke. Langsung mutung, mending melantik, Pak. Melantik ngetos, Pak. Dodol napa? Nah, mending bakulan. Rane resiko, Pak nggih. Ya ada resiko juga. Perlu istiqomah. Perlu istiqomah. Ngurusi pengajian juga begitu, perlu istiqomah. Ngurusi masjid perlu istiqomah. Baik, ini sekedar pembuka, monggo nggih kita berusaha untuk istiqomah. Istiqomah beramal soleh. Istiqomah ngaji. Baik. Jamaah Rasulullah hidup selama 63 tahun. Salatu wasyittina sanah. Minha arba'una qabla nubuwah, 40 tahun sebelum kenabian. Itulah kita bahas kemarin nggih. Kemudian beliau 23 tahun nabiyan rasulah. 23 tahun seorang nabi dan seorang rasul. Dakwah 23 tahun. Kemudian 23 tahun ini dibagi menjadi dua, yaitu fase Mekah, fase Madinah. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Di Mekah 13 tahun dibagi menjadi 3 tahapan. Napa mawon? Yeah. Niki saya ingat-ingat nggih, pun kula tanglete pengen telu lho, Pak. Pun kula tanglete pengen telu teng mriki. Waduh. Untuk itu saya senang dengan apa? Dengan kajian di Ar-Rasyid itu. Banyak makanannya, Pak. Karena saya pernah dengar itu kalau kajian banyak makan, banyak masuk, Pak. Banyak masuk. Banyak masuk. Ya masuk apanya? Jadi dakwah 13 tahun di Mekah dibagi menjadi 3 tahun Syria, 3 tahun Syria. Kemudian 7 tahun A'laniyah, terang-terangan tapi khusus penduduk Mekah. 3 tambah 7 10 kurang 3 tahun. 3 tahun yang berikutnya yaitu setelah kematian Khadijah, kematian Abu Thalib, kemudian Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah diperintahkan dakwah terang-terangan untuk orang Mekah dan sekitar Mekah. Beliau pergi ke Taif. Sudah kita ceritakan nggih, bagaimana perjuangan di Taif. Kemudian setelah itu beliau mendakwai juga orang-orang yang haji ke Mekah. Haji ke Mekah di musim-musim haji ini di tahun-tahun akhir di Mekah. Kemudian di antara rentetannya adalah adanya orang-orang Madinah yang haji kemudian menerima dakwah beliau. Akhirnya terjadi Bai'ah Aqabah yang pertama tahun 12 Hijriah. Kemudian di antara kesepakatannya diutus Mus'ab bin Umair dakwah ke Madinah. Setelah itu ternyata gemilang. Kemudian tahun haji berikutnya, tahun ke-13 kenabian, ada Bai'ah Aqabah yang kedua. Kesepakatannya Rasulullah dengan para sahabat hijrah ke Madinah. Setelah itu kemudian terjadilah peristiwa hijrah yang telah kita ceritakan kemarin. Setelah itu, setelah hijrah, beliau sampai ke Madinah.
Jamaah rahmatullah, di Madinah ada beberapa hal penting. Setidaknya ada 3 yang beliau lakukan ketika sampai di Madinah. Monggo dibaca nggak Pak? Dibaca. Nah, dibaca deh. Alhamdulillah. Nanti snacknya double lah, enggak apa, tenang. Terus tenang snacknya double nggih. D. Fase dakwah di Madinah, dibaca. D. Fase dakwah di Madinah. Nggih, masyaallah. Sebelum masuk kota Madinah, beliau singgah dulu di daerah Kuba beberapa hari dan mendirikan masjid di sana, Masjid Kuba. Kemudian beliau masuk kota Madinah disambut kaum muslimin, muhajirin dan ansor dengan penuh kebahagiaan. Hal pertama kali beliau lakukan adalah mendirikan masjid, yaitu Masjid Nabawi. Kemudian mempersaudarakan sahabat muhajirin dan ansor. Beliau kemudian juga membuat perjanjian dengan penduduk Madinah dan sekitarnya, baik dari kalangan kaum muslimin, ahli kitab Yahudi maupun yang lainnya. Secara umum, marhalan fase dakwah di Madinah dapat diperinci menjadi 3 tahap. Yang pertama, masa-masa awal hijrah tahun 1 sampai 6 Hijriah. Yang kedua, antara perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah 6 sampai 8 Hijriah. Yang ketiga, setelah Fathu Mekah 8 sampai 11 Hijriah. Ya. Baik, Assalamualaikum. Jadi fase dakwah yang kedua adalah beliau dakwah di kota Madinah. Dakwah di kota Madinah. Setidaknya ada 3 hal penting yang beliau lakukan ketika sampai di Madinah, dan ini penting, Pak. Ini penting ketika orang dakwah. 3 hal ini harus dicermati baik-baik. 3 hal ini harus dicermati baik-baik. Yang pertama, beliau membangun masjid. Bangun apa? Masjid. Baik Pak, Masjid Kuba di daerah Kuba ya. Kuba itu sebelum Madinah ya. Dekat Madinah. Kemudian setelah itu apa? Membangun Masjid Nabawi. Kenapa? Karena dakwah itu perlu tempat, perlu markas, ya, perlu markas. Untuk itu dakwah itu biasanya kalau saat ini di Indonesia itu kan pasti ada pusat dakwah, ada masjid, ada pesantren, ada sekolah, gitu, ada sekolah. Dan biasanya kalau sudah punya tempat seperti itu kemudian semakin apa? Pesat. Untuk apa? Untuk pembinaan jamaah, pembinaan masyarakat, pembinaan santri, pembinaan yang lainnya. Perlu tempat, tempat. Dan dulu di zaman Nabi, masjid itu bukan sekedar tempat untuk ibadah, bukan sekedar tempat untuk ibadah, tapi tempat semuanya. Tempat untuk pembinaan masyarakat, bahkan tempat juga pusat pemerintahan Rasulullah di situ, dan yang lainnya. Dan lainnya. Jadi sentral. Jadi sentral masjid tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Muhajirin dan ansor. Ini adalah cikal bakal masyarakat Islami saat itu. Ya, sebagian Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr, ya. Bawa Quran enggak? Surat Al-Hasyr enggak ada. Dalam Al-Hasyr Allah firman tentang muhajirin wal ansar. Lil fuqara alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kalau ceritakan surah Al-Hasyr tentang 3 komponen kaum muslimin. Yang pertama muhajirin. Orang muhajirin ini komponen pertama dari orang muslim, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam ketika beliau di Mekah. Dan intinya nanti adalah as-sabiqul awalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam ketika fase dakwah pertama, yaitu fase Siriyah. Sebagian para ulama menyebutkan ada 30 orang. 30 orang yang masuk Islam ketika fase dakwah Siriyah, as-sabiqul awalun. Kemudian setelah itu berkembang sampai kemudian apa? Sebelum hijrah banyak yang masuk Islam, dan itu dikenal dengan muhajirin. Dan orang muhajirin ini orang level pertama dari kaum muslimin, benar-benar totalitas, Pak. Korbankan semuanya, bahkan meninggalkan kampung halamannya, hijrah demi apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa
Dia mencari apa? Ridwannya Allah, keridhannya Allah. Wa yansurullah wa rasulah, dan menolong Allah dan Rasulnya. Ini orang muhajirin. Kemudian setelah itu adalah orang Ansor. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Ini dalam ayat berikutnya yang Al-Hasyr. Orang-orang yang apa? Kemudian mereka beriman sebelumnya, pasti beriman sebelumnya itu ketika orang muhajirin hijrah ke Madinah, mereka telah beriman sebelumnya sebagiannya, yaitu orang-orang yang beriman lewat apa? Dakwahnya Mus'ab bin Umair. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu bukan nol, Pak, tapi memang sudah ada cikal bakal masyarakat Islami. Cikal bakal masyarakat Islami. Ini komponen yang kedua. Komponen yang ketiga adalah orang-orang yang setelahnya, setelah Muhajirin dan Ansor. Dan semoga Allah jadikan kita semuanya termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya apa? Jangan baca dalam surat apa? Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelahnya. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ini kalau dibahas panjang, Pak. Selesainya mungkin nanti jam 12 mungkin, Pak. Nanti itu saya skip, Pak. Jadi baca sendiri ya. Tentang orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor. Intinya satu, banyak doa. Dua, doa untuk dirinya, mohon ampun pada Allah, tahu diri banyak salah. Doa untuk orang lain, menunjukkan dia peduli dengan orang lain dan sadar orang lain juga salah. Tidak perlu nyalah-nyalahkan. Doakan aja apa? Saling mendoakan apa? Kemudian diantara sifatnya adalah wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami benci, ghil, dengan orang-orang beriman. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena setan itu ketika ada orang baik kumpul dalam kondisi yang baik dibuat bermusuhan. Kalau orang bertemu dengan jelek ya dibuat saling solid. Misalkan ada maling itu nggih. Misalkan nggih berbuat jelek. Setan seneng. Enggak perlu apa? Diadu domba, malah jos, mantap, lanjutkan begitu. Tapi kalau orang berbuat baik, dibuat apa? Diadu domba, ngurusi masjid. Antara ini dan ini dibuat saling curiga. Anjir, ini jelas enggak sih? Bendahara masjid enggak pernah laporan. Konsul nempel-nempel kayak tempel-tempel kayak begitu. Dibuat apa? Curiga. Gitu. Saya udah usul bikin kajian gini enggak diterima, repot, atos. Begitu. Jadi dibuat apa? Curiga dengan orang-orang yang saling berbuat baik. Mungkin urusan masyarakat juga demikian. Dibuat saling apa? Curiga, saling ini atau itu. Wah, ini hati-hati. Orang yang beriman doa, ya Allah jangan jadikan dalam hati kami rasa ghil, rasa benci, rasa curiga, rasa gimana-gimana dengan orang yang beriman. Ini berat. Ini berat. Untuk itu banyak doa. Banyak doa, jangan seperti ini. Baik, kembali ke pembahasan kita. Ketika sampai Madinah, Rasulullah bangun masjid, kemudian mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Ini kekuatan. Dia harus punya kekuatan inti, masyarakat inti yang siap menerima dakwah. Menerima dakwah. Karena dakwah itu bukan, kalau istilah sekarang itu bukan, kalau bahasa kerennya one man show gitu. Satu orang tampil gitu. Tapi dakwah itu adalah kolaborasi. Dakwah itu kerjasama. Dakwah itu tim. Untuk itu Rasulullah sering mendelegasikan, ngutus ke Yaman Mu'adz bin Jabal, ngutus ke sana yang lainnya, yang lainnya. Dakwah itu perlu kerjasama. Untuk itu perlu membangun apa? Membuat sebuah cikal bakal masyarakat yang Islami, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Sekaligus ini nanti sebagai apa? Pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang Islam. Tapi nggak hanya itu, karena dakwah itu bukan hanya kaitannya dengan orang yang sefaham, yang setuju, yang sevisi, yang semisi. Enggak. Dakwah juga kan berhadapan dengan masyarakat yang mungkin kontra, yang mungkin nggak seneng, yang mungkin ada kepentingan ini atau itu. Untuk itu Rasulullah membuat perundingan, perjanjian dengan orang-orang penduduk Madinah, baik Yahudi maupun Nasrani, terutama orang Yahudi, karena saat itu kebanyakan ahli kitab yang mendominasi di Madinah orang-orang Yahudi. Ada 3 Yahudi yang paling besar yang hidup di sekitar Madinah, yaitu pertama siapa? Bani Quraidah, Bani Qainuqa sama Bani Nadir. Coba diulangi, Pak. Quraidah, Qainuqa, Nadir.
Itu yang di luar, yang sendelan. Nah, Pak. 1. Langsung mulai, Pak. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Ini 3 orang Yahudi, 3 apa? Suku Yahudi yang ada di Madinah. Rasulullah membuat apa? Perjanjian. Perjanjiannya apa? Damai. Saling melindungi sesama penduduk Madinah. Meskipun tidak seiman. Meskipun tidak seiman, tapi kita hidup bersama. Jangan saling mengganggu, jangan saling menyakiti. Dan kita sepakat saling melindungi misalkan diserang dari orang luar. Mirip misalkan kita hidup sebangsa, Pak. Mungkin dengan orang yang tidak satu agama dan yang sepakat, dijaga itu. Jangan dilanggar. Jangan dilanggar. Ini seolah-olah Rasulullah pengen mengajar kepada kita, hidup itu selain kita memiliki idealisme, yaitu hidup bermasyarakat di atas agama Allah, ukhuwah Islamiyah, kita juga hidup sesuai dengan realita. Ada manusia yang mungkin belum beriman, ada orang-orang yang mungkin belum masuk Islam. Itu realita dalam kehidupan. Maka kita berinteraksi dengan mereka dengan baik, tidak saling mengganggu dan yang lainnya. Muslimnya begitu, enggak, bahkan kalau bisa Muslim itu membantu orang lain, meskipun bukan Muslim. Meskipun bukan Muslim. Mungkin Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Bukan berarti Rasulullah kemudian membenarkan agama Yahudi. Bukan berarti kemudian Rasulullah itu lembek. Bukan berarti Rasulullah kemudian itu mengaburkan agama. Enggak, jelas agama Rasulullah. Jelas dakwahnya Rasulullah. Tapi Rasulullah orang yang tahu betul posisi, tahu betul strategi, tahu betul bagaimana tahapan dakwah, tahu betul agama. Untuk itu, jemaah rahmatullah, orang yang dakwah itu harus paham betul, memilah banyak hal. Mana yang bisa ditoleransikan, mana yang tidak bisa ditoleransikan. Mana yang itu bagiannya adalah bagian agama, mana itu bagian dari fakta realita kehidupan yang harus kemudian orang berinteraksi. Orang berinteraksi, kehidupan bermasyarakat itu fakta. Yang tidak bisa kemudian kita memaksa orang kamu harus Islam, kamu harus Islam, tidak bisa. Tidak bisa. Maka harus kemudian orang itu berinteraksi dengan lingkungan yang ada. Rasulullah ketika sampai Madinah kemudian perjanjian dengan penduduk Madinah, diantaranya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, terutama orang Yahudi yang hidup di Madinah. Sepakat untuk apa? Saling melindungi, saling tidak mengganggu, Ya, tapi nyatanya orang Yahudi selalu ingkar janji. Ya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan pada tahapan berikutnya. Ini 3 hal penting ketika Rasulullah sampai di Madinah. Dan ini penting juga difahami ketika orang dakwah, memikirkan 3 hal ini. Dia memikirkan satu tempat atau media atau sarana untuk dakwah. Yang kedua, memikirkan orang-orang yang diajak untuk berdakwah. Tidak bisa dakwah ini sendirian. Minimal keluarganya disiapkan. Jangan sampai orang dakwah kemudian sana sini keluarganya nggak didakwahi. Jangan sampai dakwah sana sini tetangganya nggak pernah diajak ngaji. Nggak boleh, Pak. Dakwah dari orang yang terdekat dulu. Karena apa? Itu yang paling penting. Kemudian juga dakwah tidak bisa kemudian kayak memaksakan kehendak. Harus begini. Kayak seolah-olah itu semuanya di bawah kendalinya dia, kekuasaannya dia. Jadi dakwah jadi kayak penguasa. Bahkan dakwah jadi kayak hakim gitu, Pak. Jadi ketika dakwah di masyarakat, kamu salah, kamu ini, bukan. Dakwah itu apa? Mengajak, bukan menghakimi. Rasulullah juga begitu. Kita dakwah paham betul. Beliau sebagai penduduk Madinah bukan orang yang bisa memaksakan kehendak. Kemudian beliau membuat perjanjian. Dan dipegang teguh perjanjian tersebut. Baik. Kemudian secara umum jamaah rahmatullah, fase dakwah atau marhalah dakwah di Madinah juga dibagi menjadi 3. Yang pertama apa tadi? Masa-masa awal hijrah, yaitu tahun 1 sampai 6 Hijriyah. Ini diwarnai dengan konflik senjata, Pak. Terutama dengan orang Mekah. Karena orang Mekah itu ternyata ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, sudah hartanya semua ditinggalkan, para sahabat juga meninggalkan hartanya. Ternyata permusuhannya tidak berhenti, Pak.
tidak berhenti melakukan sabotase, ya, jalur perdagangan, membuat makar dengan menghubungi orang-orang sekitar Madinah untuk dihasut, memusuhi Madinah, dan banyak hal itu. Ya. Dan saat itu Rasul dengan para sahabat awalnya tidak memerangi mereka, tapi ketika memang gangguan ini sudah tidak bisa ditolerir lagi, maka turunlah kemudian perintah untuk berperang, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj. Ada yang nanti nggih. Al-Hajj uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Telah diizinkan bagi orang-orang yang didolimi untuk mereka berperang melawan li annahum dzulimu, karena sesungguhnya mereka telah didolimi sebelumnya. Jadi perang itu bukan tujuan dakwah. Perang bukan tujuan dakwah. Perang itu realita dakwah. Ketika memang mengharuskan itu, ya sudah, nggak boleh takut. Tapi bukan dikit-dikit ayo perang, ayo perang, nggak ada apa-apa, ayo perang. Enggak. Ini fase yang pertama, 1-6 Hijriyah, atau tepatnya ketika sampai Madinah, sampai nanti terjadi perjanjian Hudaybiyah, genjatan senjata antara penduduk Madinah dengan penduduk Mekah. Kemudian fase dakwah yang berikutnya adalah tahun berapa? 6-8 Hijriyah, yaitu antara perjanjian Hudaybiyah sampai Fathu Mekah. Ini masa-masa aman, masa-masa tenang awalnya. Meskipun di sana ada ketegangan-ketegangan, tapi tidak ada perang. Tidak ada perang, ya. Itu Rasulullah banyak dakwah lewat surat menyurat, ya. Terutama untuk para penguasa-penguasa sekitar Jazirah Arab, ya, untuk penguasa Romawi, ya, Kaisar, penguasa Mesir, penguasa Habasyah, penguasa Yaman, penguasa Kisra dan yang lainnya. Dan ternyata nanti responnya macam-macam, Mbak. Responnya macam-macam. Nanti akan kita jelaskan, ya. Itu fase dakwah kedua, ya. Rasulullah banyak dakwah, ya, dengan surat menyurat dan juga yang lainnya untuk sekitar Jazirah Arab. Kemudian fase yang terakhir yaitu setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah ini sebagian Allah sebutkan dalam apa? Dalam surat An-Nasr. Idza ja'a nasrul wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini fase-fase yang mana banyak orang bondong-bondong masuk Islam. Kemudian Rasulullah mulai banyak dakwah dengan, ya, baqiyatus syara'il Islam, sisa-sisa dari syariat Islam yang belum diturunkan sebelumnya, ya. Baik, kita bahas dulu secara singkat. Ini kalau cepat-cepat juga okay. Saya mungkin nggak ingin cepat-cepat. Kita bahas mungkin yang pertama aja secara singkat. Monggo dibaca dikit aja, dibaca singkat. 1. Fase Madinah pertama, masa-masa awal hijrah tahun 1-6 Hijriah. Turun izin berperang dari peperangan sebelum Badar 1-2 Hijriah. Sebagaimana diketahui sebelumnya, saat Rasulullah dan para sahabat masih tinggal di Mekah, mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa dari kaum muslimin Quraisy. Kaum musyrikin tidak sekedar menolak ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi mereka juga menghalangi, mengganggu orang-orang yang beriman dan bahkan menyiksa mereka. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat terpaksa hijrah ke Madinah, meninggalkan rumah dan harta yang mereka miliki. Setelah hijrah, akhirnya Rasulullah dan para sahabat setelah hijrah, permusuhan dan gangguan orang-orang musyrik tidak telah berhenti. Allah pun mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Allah berfirman, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Quran surah Al-Hajj ayat 39. Ya, baik. Jamaah rahimakumullah. Kita ambil beberapa pelajaran dari sini. Jadi fase dakwah yang pertama di Madinah adalah fase dakwah tahun 1-6 Hijriah yang diwarnai dengan banyak sekali peperangan.
Namun ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, jangan sampai kita kemudian terkena bahwa syubhat sebagian orang yang menyatakan bahwa Islam itu disebarkan dengan perang dan kekerasan. Contohnya Nabi Muhammad banyak perang. Ini adalah syubhat. Syubhat. Dan ini adalah ya seperti yang dilakukan orang-orang zaman sekarang. Suka framing. Suka apa? Framing. Betul Rasulullah berperang dengan orang kafir. Tapi coba lihat konteks lebih umumnya. Mereka sebenarnya diperangi awalnya. Mereka yang dizalimi. Rasul ketika di Mekah dakwah baik-baik, tidak maksa. Bahkan sebagian sahabat disiksa pun Rasulullah tidak melawan. Tidak melawan. Isbir, sabar. Isbir ya ahla Yatsir. Rasul mengatakan sabar. Kemudian setelah itu beliau pun menyingkir ke Madinah, hijrah. Dalam artian apa? Beliau mengalah sebenarnya. Mengalah sesuai dengan izin Allah. Tapi ternyata permusuhan tidak berhenti. Ini satu. Ya, jadi jangan sampai kita ngambil sepotong. Sepotong. Lihat secara utuh. Satu. Yang kedua, bahwasanya perang itu bukan tujuan dakwah. Bukan tujuan dakwah. Perang itu adalah bagian realita dakwah. Ketika memang dakwah kemudian sudah baik-baik, tapi kemudian mereka terus melakukan ini, bahkan menzalim, bahkan membunuh, tentu Islam apa? Tidak terima dengan apa? Kerendahan. Tidak membiarkan orang muslim kemudian ditindas. Maka Allah izinkan untuk berperang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj. Saya baca sedikit ya ayatnya, ayat 39, nanti juga ayat 40. Berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, udzina lil ladzina yuqatalu." Telah diizinkan. Bayangkan, diizinkan. Berarti perang itu bukan kemudian tiba-tiba perang dakwah itu. Bahkan ketika mereka dizalimi pun dia langsung apa? Perang, tapi nunggu izin. Udzina lil ladzina yuqatalu. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi. Diperangi. Jadi mereka yang diperangi, bukan mereka yang memulai apa? Perang. Kalau saat ini kan orang biasanya kan ketika terjadi peperangan saling klaim. Saling mengklaim apa? Dia nyerang duluan, kami bertahan. Kan begitu. Kalau orang zaman dulu kan ketika masih zaman dulu itu kan punya kementerian apa perang gitu. Kalau sekarang kan tidak ada. Negara punya kementerian perang. Kementerian pertahanan. Padahal sama saja sebenarnya. Itu hanya bahasa politik aja. Pertahanan itu. Padahal ya perang sebenarnya. Bahkan ada negara yang suka bikin perang di mana-mana. Tapi tetap saja namanya apa? Pertahanan. Mereka merasa bertahan. Padahal nyerang, Pak. Nyerang gitu. Ya. Jadi kaum muslimin tidak nyerang, tidak ofensif. Mereka apa? Defensif. Mereka yang diperangi. Mereka yang diperangi. Bi annahum dzulimu. Dan mereka yang dizalimi, bukan mereka yang menzalimi. Mereka dizalimi. Wa innallaha ala nasrihi laqadir. Nasrihim laqadir. Dan sungguh Allah atas pertolongan pada mereka sangat mampu. Ayat berikutnya singkat, alladzina ukhriju min diyarihim. Orang-orang yang dikeluarkan dari kampung halamannya. Mereka diusir kampung halamannya. Kampungnya mereka sendiri. Bighairi haq, tanpa hak. Tanpa alasan yang benar. Kecuali kalau mereka misalnya melakukan makar, melakukan ini itu, ya, mungkin ada alasan. Sama sekali nggak ada alasan. Illa kecuali ayyaqulu rabbunallah. Kecuali sebatas mereka mengucapkan rabbunallah, Tuhan kami oh, itu saja alasannya. Mereka beriman, mereka pegang tokoh agama, kemudian mereka diperangi, dizalimi, diusir dari kampung halamannya. Maka sudah tidak ada pilihan lagi. Ketika seperti itu, Allah izinkan untuk berperang. Udzina lil ladzina yuqatalu bi annahum dzulimu. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, kita harus banyak bersyukur. Kita harus banyak apa? Bersyukur, Pak. Ujian dakwah saat ini itu ringan, Pak. Paling apa? Males, ngantuk, kenapa males, Pak? Takut gitu. Kalau zaman dulu nyawa, Pak. Nyawa, Pak. Orang berpegang dengan agama itu nyawa taruhannya. Dakwah itu ya nyawa, dakwah itu ya harta. Kalau saat ini kita itu sebenarnya ringan-ringan kok. Ujian itu ringan-ringan, paling ya diuji dengan apa? Malas atau enggak diri kita itu. Kemudian sabar enggak diuji dengan omongan orang. Kadang-kadang orang itu mau dakwah dikit nih, ngurusi masjid, ngurusi ini, dikritik dikit langsung mutung kok, Pak. Wes itu. Mutungan. Enggak bisa, Pak. Dakwah itu enggak bisa
model orang mutungan, baperan. Tidak bisa. Untuk itu ketika di awal-awal Islam berat sekali perjuangannya. Sebenarnya itu menggambarkan apa yang kita rasakan saat ini itu jauh lebih mudah, lebih ringan daripada apa yang dialami Rasul dan para sahabat. Maka bersyukur kita, gunakan sebaik-baiknya untuk berdakwah. Napa nate jenengan misalnya khutbah Jumat, Pak, atau misalkan ceramah, mungkin ada yang orang nggak suka, ya paling hanya kalau orang Jawa bilang apa ngedumel di belakang. Tapi tidak ada kira-kira apa Bedun, nggak ada gitu. Namanya jenengan diuncalin apa? Sandal ini. Nama nate jenengan khutbah, nama ceramah itu diuncalin apa? Buatin malah dicepain apa? Alhamdulillah, okay. Ada teh, ada ini. Kurang apa orang zaman sekarang itu, Pak? Kurang apa? Kurang sabar saja sebenarnya. Kurang sabar dakwah zaman sekarang itu. Fasilitas sudah enak. Ya, dan seterusnya. Baik. Faedah yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah itu akan ada masa-masa. Sehingga kita ketika dalam satu titik jangan kemudian putus asa di situ. Ini kalau bayangkan Pak. Itu kan 6 tahun. Itu kalau dihitung perangnya banyak sekali tuh, Pak. Apalagi dihitung perang yang tidak diikuti Rasulullah, mungkin 20-an, Pak. 6 tahun dibagi 20 misalkan. 20 bagi 6. Rata-rata berarti setiap tahun ada berapa perang? 3 loh, Pak. Ini perang loh, Pak, bukan perang-perangan loh. Perang itu suatu yang serius, menyita energi, menyita harta, bahkan nyawa dan yang lainnya. Tapi mereka terus bertahan itu, Pak. Bertahan. Tapi ingat, itu nggak selamanya. Akan ada masa-masa nanti yang lainnya. Mungkin perlu cara yang lain. Maksud saya, ketika dakwah dalam masyarakat atau yang lainnya, kita harus paham betul akan ada masa-masa tertentu, ada dinamika. Maka kita harus memahami itu. Mungkin ada masa-masa sulit, ya. Maka harus bersabar. Mungkin ada masa-masa melenakan, nggak ada masalah, nggak ada ini. Tapi hati-hati itu. Kalau kita terlena, bisa jadi nanti kelewat masanya, atau ada hal-hal tertentu yang kita tidak sadari itu. Sehingga orang harus memahami dakwah itu akan ada masa-masa, ada dinamika sehingga harus berpikir cermat dan yang lainnya. Ini. Kemudian sampai mana tadi? Kemudian yang berikutnya, jadi setelah diizinkan oleh Allah untuk berdakwah, maka kemudian Rasulullah mulai menyusun kekuatan, kemudian melakukan ekspedisi atau melakukan peperangan. Ada 2 nih, ada istilahnya ghazwah, peperangan, ada juga sariyah. Sariyah, ghazwah, perang itu kalau dalam definisi sirah, ya, itu adalah perang yang dipimpin Rasulullah. Itu namanya ghazwah. Besar maupun kecil. Ketika dipimpin Rasulullah namanya ghazwatun, perang. Adapun sariyah ini adalah peperangan yang dipimpin oleh orang lain, oleh orang yang ditunjuk Rasulullah, ya. Atau kalau dalam bahasa sekarang sariyah itu ekspedisi. Meskipun mungkin besar juga, ya, juga, ya. Tapi ketika tidak dipimpin Rasulullah namanya apa? Sariyah. Sariyah. Ini ada beberapa peperangan. Mungkin dibaca, Pak. Dibaca aja perangnya, nggak usah dibaca penjelasannya, ya. Monggo, ada yang baca? Silakan dibaca. Perangnya aja, nggak usah dibaca isinya. Ekspedisi apa dan apa gitu. Terus. Ekspedisi Saiful Bahar. Yang pertama ekspedisi Saiful Bahar. Ini yang pertama. Ini yang pertama yang terjadi, yaitu tahun 1 Hijriyah. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib memimpin sekitar 30 orang sahabat menghalau kafilah dagang Quraisy. Jadi saat itu belum ada kontak senjata. Adanya adalah orang kafir Quraisy mencegat kafilah dagang orang Madinah. Orang Madinah balas mencegat kafilah dagang apa? Orang Quraisy. Kalau zaman sekarang modelnya adalah boikot ekonomi, Pak. Boikot ekonomi. Belum ada eskalasi militer, tapi apa baru saling mengganggu apa? Jalur perdagangan. Mirip orang zaman sekarang kan juga begitu, Pak. Perang kan begitu, perang ekonomi gitu, ya. Perang ekonomi dan seterusnya.
Baik. Tapi kemudian ternyata kafilah dagang apa? Quraisy bisa menghindar, menghindar. Ya, hampir berperang tapi kemudian tidak terjadi karena ditengahi oleh sekutu kedua belah pihak. Kemudian berikutnya ekspedisi Rabi. ya, ekspedisi Rabig. Ini di bulan Syawal ini hampir sama mencegat kafilah dagang. Rabig itu ada sekitar utara Mekah ya, utara Madinah, Madinah, dekat Laut Merah, dekat Laut Merah. Ya, berikutnya Ekspedisi Kharar ya. Kharar ini hampir sama juga ya. Tapi di tempat yang lainnya ya, daerah Kharar ya. Kemudian berikutnya perang Abwa. Perang berarti yang dipimpin oleh Rasulullah di daerah Abwa. Perang buat ini juga sama tujuannya untuk apa? Untuk menghalau kafilah dagang orang Quraisy. Ya. Ya, tapi ternyata orang Quraisy lewat. Ya. Berikutnya perang sama. Ya. Tapi ini sebabnya ada lainnya. Perang Safwan ini adalah orang Quraisy, mereka merampok ternak penduduk Madinah. Ternak penduduk Madinah. Ya, Rasulullah pun mengejarnya dengan sekitar 70 orang sampai sekitar daerah Badar. Tetapi kemudian orang kafir Quraisy bisa kabur. Sedikit ya faedah. Jadi orang Madinah itu mereka kebanyakannya itu bertani dan berternak. Beda dengan orang Mekah. Orang Mekah kebanyakan apa? Pedagang. Wataknya juga beda. Orang Madinah itu wataknya agak kalem ya. Kalem. Kalau orang keras itu orang Mekah apa? Keras ya. Kalau saya dengar orang sana itu bilangnya, mohon maaf ya, buatan narsis. Katanya kalau orang Madinah itu kayak orang Solo, katanya begitu. Orang Solo karena petani dan karakternya begitu. Beda dengan orang Mekah ya. Baik, berikutnya Perang Dzul Asyirah. Ini sama ya. Untuk menghalau kafilah dagang. Berikutnya ekspedisi Namlah. Nah, ini yang mau saya terangkan. Ini saya sengaja singkat nggih. Jadi ini ekspedisi terakhir sebelum perang Badar. Perang ini sebenarnya biasa, tapi di sana ada titik satu hal yang harus dicermati dan ini penting sekali karena dimensinya nanti banyak. Dari singkatnya adalah perang Nakhlah itu ada terjadi di sekitar Mekah. Coba dibaca singkat aja. Singkat aja. Ya. Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Jahsy bersama 12 sahabat untuk mencari berita tentang kafilah Quraisy di daerah Nakhlah antara Mekah dan Taif. Kafilah Quraisy lewat di akhir bulan Rajab, salah satu bulan yang diharapkan. Kalau dibiarkan sampai selesai Rajab, maka mereka telah masuk Mekah, daerah yang diharapkan berperang juga. Akhirnya Abdullah bin Jahsy dan para sahabat menyerang mereka dan berhasil membunuh salah seorang di antara pasukan Quraisy, melawan 2 orang dan mengambil dagangan mereka untuk dibawa ke Madinah. Rasulullah mengingkari hal ini karena beliau tidak memerintahkan berperang di bulan haram. Beliau hanya memerintahkan untuk mencari berita. Allah pun menurunkan ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, tampil kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Ya, baik, cukup. Jazakumullah, ini saya ingin tekankan satu hal penting dan ini nanti akan banyak kejadiannya itu dalam dakwah juga dalam hal lainnya, Pak. Bahkan orang dia berorganisasi, orang mengurusi rumah tangga, orang mengurusi sesuatu, nanti akan mengalami hal-hal ini. Ini saya ceritakan dulu perangnya, tapi kemudian saya tarik pelajaran umumnya itu ya. Jadi perang ini sebenarnya simpel ya. Jadi Rasulullah mengutus siapa? Abdullah bin Jahsy untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Kebetulan kafilah ini antara Taif dan Mekah ya. Dan itu sudah di bulan apa? Tadi bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab bulan apa? Haram. Tidak boleh berperang. Tapi kafilah ini sudah mau masuk Mekah, kota haram. Ini kalau saya perangi sekarang bulan haram, melanggar. Kalau saya biarkan
masuk Mekah haram. Akhirnya Abdullah bin Jahsy apa? Galau itu. Galau. Ini gimana? Akhirnya mengambil apa? Ijtihad. Dicegat di berperang, kan terjadilah perang. Setelah perang kemudian apa sebagian kemusyrikan apa? Terbunuh, sebagian ditawan. Akhirnya ini menjadi bahan propaganda. Orang Mekah mendiskreditkan apa Madinah. Oh, lihat Muhammad nggak tahu aturan. Nggak tahu apa? Aturan. Wah, ini model saat ini berarti perang apa? Perang opini, Pak. Perang opini. Ini kalau kita posisi Rasulullah berat juga, Pak. Jadi posisinya Abdullah juga berat, Rasul juga berat itu. Kalau saya mengatakan iya, berarti nyalakan sahabatnya. Nanti orang Madinah keplok-keplok, orang Mekah keplok-keplok. Lalu sebagainya. Ya. Posisinya sulit. Ya. Maka posisi Rasulullah kemudian apa? Rasul mengingkari hal tersebut, tetap disalahkan itu. Kalian salah. Meskipun orangnya sendiri, pasukannya sendiri, salah kalian. Tapi yang dilakukan orang kafir Quraisy lebih salah lagi. Itu Allah turunkan surat dalam surah Al-Baqarah ayat 217, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram. Bertanya untuk mendiskreditkan, bertanya untuk menyalahkan, bertanya untuk memprovokasi dan yang lainnya. Maka Allah katakan, "Qul," katakan dengan tegas wahai Muhammad, qitalun fi kabir. Berperang di bulan haram adalah apa? Dosa besar. Tegas Rasulullah. Ketika orang dekatnya salah, katakan salah. Tidak perlu ditutupi. Tidak perlu kemudian apa? Memutarbalikkan fakta. Ini kalau kita lihat dalam konteks banyak hal itu, banyak orang kemudian melakukan manipulasi, Pak. Manipulasi terjadi besar dulu ketika perang sedikit nggih. Perang Rusia dengan apa? Dengan Polandia, dengan Jerman, itu jadi kejadian sangat besar sekali. Polandia diserang Rusia, terbunuh sekitar 20.000 orang, Pak. Polisi yang ditahan, kan kalah saat itu Polandia. Hampir 20.000 tentara, bahkan jenderal-jenderalnya dipenjara. Ketika kemudian ini mau kalah, dieksekusi semuanya, Pak. Eksekusi kemudian dikubur di suatu hutan namanya hutan Katyn, yang ini baca sejarahnya nggih. Setelah itu kemudian terbongkar itu. Akhirnya Pak, Rusia dan Jerman itu, Nazi saat itu main propaganda. Yang salah Rusia, buktinya begini. Rusia juga pinter, main apa? Mengubah. Jadi kuburan tadi dibongkar, ditambah apa beberapa bukti bahwasanya yang membunuh apa orang Nazi. Dibuat misalkan apa baju yang ini dan itu dikubur bersamanya dan itu masif itu, Pak. Masif, ruwet saat itu. Amerika juga pusing lah kan. Kan ini sebenarnya kejadiannya kan yang lakukan Rusia, tapi saat itu Rusia sedang bersekutu dengan Amerika, Nazi musuhnya. Ini kalau saya bongkar juga bongkar sendiri, akhirnya ruwet itu, Pak. Ruwet, akhirnya perang propaganda dan yang lainnya. Nggak usah bahas itu, nggih. Bahas ini intinya adalah jamarahmatullah. Dalam banyak hal itu kita harus tegas, Pak. Meskipun orang teman sendiri kalau salah katakan salah, tapi terukur. Jangan sampai malah nyala-nyalakan teman sendiri. Katakan qitalun fi kabir, berperang di bulan di bulan haram apa? Dosa besar. Tetapi wasaddun an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah, wa kufrum bihi, dan kufur dari agama Allah, wal masjidil haram, dan juga menerjang kehormatan Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi min, mengusir penduduknya darinya, akbaru indallah, lebih besar dosanya Pak di sisi Allah. Gentle, Pak. Prajurit saya salah, tapi kalian juga Pak lebih salah. Ini seorang kesatria begitu. Kesatria begitu, ngaku salah, tapi kemudian tahu bagaimana bersikap dan bagaimana dia berinteraksi dengan orang yang dimusuhi. Maksud saya jazakumullah, ini penting sekali. Ketika kita dalam suatu kondisi itu akan ada masa-masa yang sangat rumit, Pak. Maka ketegasan itu penting. Kejelasan sikap itu penting. Ya. Satu, ya, tetap tidak boleh manipulasi. Salah katakan salah. Yang kedua, mengukur. Jangan sampai orang dekat kita kemudian malah apa? Kisruh. Misalnya begini, Pak. Ngurus masjid untuk dakwah, untuk ini. Ada orang awam, orang ini mungkin ada yang nggak setuju masjid. Itu kalau misalkan ada masa dikit kemudian pengurusnya kisruh, malah buyar itu. Meskipun sebenarnya mungkin ada yang salah, ada yang ini, tapi ingat itu sebenarnya orang udah mau berbuat baik, hanya mungkin masih belum paham, mungkin dia juga perlu belajar dan yang lainnya. Maka jangan sampai kita kemudian over.
Mirip juga misalkan orang ngurus sekolah, ngurus yayasan. Namanya orang ada kekurangan ini, tapi seringkali orang itu lebih sibuk mikirin kesalahan temannya sendiri daripada mikirkan apa masalah lebih besar. Akhirnya orang sibuk apa bersekutu, tukaran dengan apa orang dekatnya sendiri gitu deh. Orang dekatnya sendiri. Atau di sisi lain ada kebalikannya. Selalu apa kemudian ada orang fanatik buta. Temannya salah, orangnya salah, ditutup-tutupi. Ini juga tidak boleh. Juga tidak boleh. Akhirnya nanti terjadi apa? Bukan lagi orang yang memperjuangkan kebenaran, tapi orang fanatisme dengan kelompok. Fanatisme dengan apa? Kepentingan kelompoknya gitu. Akhirnya semuanya ngaku benar, ngaku paling ini. Tidak bisa juga kayak begitu. Agama bukan seperti itu. Agama tidak diperjuangkan dengan cara-cara seperti itu. Agama itu jelas, salah bukan salah, benar katakan benar, dan dia berusaha untuk apa? Terus ya istiqomah di atas kebenaran. Ya. Baik, ini ya beberapa hal yang kita bahas dari sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas perang Badar dan yang lain-lain. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Sudah jam 9 kurang 2 menit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.